masih semangat ya. Ini saya ajak main tepuk-tepuk dulu ya Bu ya. Wah, biar semangat. Ya. Katanya ini jari jembaran ini juga perlu digerakkan ya. Ya. Biar nggak kaku, nggak tegang ya. Oke. Saya tes dulu ya. Tepuk 1 kali. Masih belum kompak. Tepuk 1 kali. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Kompak. Satu lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Wah, masih ya berarti ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau di sini apa ya namanya kalau di manusia? Jadi yang mengawasi perbankan seperti itu. Ada yang tahu mungkin? Jadi kalau di Indonesia namanya otoritas jasa keuangan. Jadi yang mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, saya akan bahas tentang literasi keuangan. Pernah mendengar, Ibu? Belum pernah? Literasi keuangan. Kalau keuangan sudah nggak tahu ya, pokoknya kayak duit-duit ya. Dan literasi itu adalah pengetahuan gitu ya. Pengetahuan, ya biasanya orang kalau tahu, ya mungkin tahu itu bisa jadi paham, bisa jadi tidak, ya kan? Sekedar tahu. Tapi kalau literasi tidak hanya tahu. Setelah tahu dia bisa mempelajarinya. Kayak anak sekolah lah ya. Pertama ini ada huruf, ada kalimat, nanti dipahami apa itu nama kalimatnya seperti itu. Nah, literasi keuangan itu artinya pengetahuan, ya, pengetahuan. Dari pengetahuan itu akan memberikan pemahaman. Oh, ternyata kalau mau investasi itu ini loh instrumennya. Kesini loh kalau itu misalnya. Dan setelah memahami harapannya, perilakunya juga sesuai dengan pengetahuan yang diketahui. Mungkin lebih gampangnya paham tentang mindset gitu. Orang yang mindsetnya sudah benar, perilakunya benar deh. Nah, artinya apa yang diketahui dengan yang dilakukan itu selaras. Sama ketika investasi juga seperti itu, oke? Masih ingat yang disampaikan pertama tadi 10, 20, 30, 40. Nah, nanti kita tes ya, apakah 10, 20, 30, 40 itu sudah dilakukan atau belum? Oke guys. Nah ini oke, jadi literasi keuangan ya. Jadi harapannya kita bisa berperilaku sesuai pengetahuan yang kita miliki. Tentunya dalam bidang keuangan. Berarti di sini adalah bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita menabung, bagaimana mengalokasikan, dan bagaimana kita berinvestasi. Kalau bisa kan biayanya lebih tinggi ya. Kalau usia muda mungkin secara pendapatan belum stabil ya, pengeluaran masih banyak. Tapi di usia yang usia dewasa itu harapannya adalah puncak-puncaknya, sehingga harus dikelola dengan baik. Jangan sampai pas masa produktif puncak-puncaknya justru dari pengeluaran banyak utang, utangnya belum selesai. Kalau bisa jangan, karena utang itu membebani. Karena alokasi utang itu bisa diketahui di investasi. Jadi kalau tidak punya utang, kira-kira bagian dari itu. Oh enggak, sama. Tapi kalau utangnya untuk usaha, apa itu? Utangnya untuk produktif tidak apa. Tapi kalau utang untuk konsumsi, nah itu, ya konsumsi itu ya apa ya? Ada yang belum? Ini gue.
yang sudah 10%, wah investasi 10% memenuhi 30%, 20%, 5%, wah 10%, arahnya 10% ini, 10%, 30%, wah ini benar semua ini, wah 40%, wah luar biasa, 30%, nah paling rendah kayaknya 5%, udah bagus ini ya, oke 25%.